menikah karena ada dorongan-dorongannya. Para nabi dan juga para rasul. Dan juga menikah di antara keistimewaannya adalah bahwasanya menikah itu menunjukkan bahwa seorang itu mampu. Dia punya kemampuan untuk menjadi pemimpin. Karena seorang suami itu adalah punya kewajiban menjadi pemimpin minimal untuk keluarganya. Seperti apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu wa mas'an ahlihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan seorang laki itu pemimpin bagi keluarganya. Makanya seorang laki-laki ketika dia sudah menikah, maka dengan sendirinya dia sebagai pemimpin, artinya mengetahui sesuatu, kita diharuskan sekolah. Kalau mau jadi gubernur, kalau mau jadi pemerintahan, ada sekolahnya di bidang pemerintahan. Kalau mau jadi insinyur, ada sekolah jadi insinyur. Kalau dokter, ada sekolahnya. Tetapi kalau mau jadi istri, ada nggak sekolah istri? Tidak ada. Ada nggak program studi suami istri? Tidak ada. Kenapa? Karena itulah naluri. Kenapa? Karena seorang laki-laki itu ketika dia sudah menikah, maka itulah dia sudah punya kewajiban untuk memimpin. Mau tidak mau, dia harus bisa memimpin. Minimal memimpin keluarganya. Menjadi istri, maka dia harus siap dipimpin. Harus siap dipimpin. Dan kapan wanita jadi pemimpin? Pemimpin untuk anak-anaknya. Pemimpin untuk anak-anaknya, bukan pemimpin untuk suaminya. Tidak, jangan dibalik. Yang dipimpin, bawahannya. Bisa jadi bendaharanya, bisa jadi sekretarisnya, bisa jadi yang lainnya. Yang jelas bukan pemimpin. Artinya dia siap dipimpin. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dia mentaati suaminya. Ketika seorang istri mentaati suaminya dan selama perintahnya itu tidak melanggar atau bermaksiat kepada Allah Rasulnya, maka itulah pintu masuk surganya seorang istri dari pintu mana saja. Ketika dia mentaati, bukan memerintah suaminya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang wanita itu pemimpin di rumah suaminya ketika dia mampu merawat anak-anaknya. Nah, menikah itu adalah menjadikan orang harus mampu dan punya kemampuan, baik itu suami atau istri. Makanya dalam hadis yang sering kata beliau, Pak, kami ketika bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu kami masih bujang-bujangnya, waktu kami masih muda-mudanya, kata Abdullah bin Mas'ud ini, kami nggak punya apa-apa. Artinya kami nggak punya keberanian, nggak punya kebolehan, nggak punya kemampuan untuk memimpin. Kemudian Nabi Shallallahu
Sabab, wahai sekumpulan pemuda, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang punya kemampuan, artinya kalau dia sudah mampu untuk jadi pemimpin, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Sudah menikah. Kenapa? Karena menikah itu tidak hanya mengendalikan ekonomi, tidak hanya mengendalikan apa yang dilihat oleh matanya. Tidak. Menikah itu dia akan mampu mengendalikan emosinya, mengendalikan jiwanya, mengendalikan perasaannya. Kalau kita mengendalikan mata kita, mengendalikan perasaan kita, mengatur emosi kita, dan juga mengendalikan hawa nafsu kita, itu yang sulit. Nah, untuk bisa mengatur itu, untuk yang belum menikah tidak bisa. Tapi kalau sudah menikah, ada dan bisa. Makanya Nabi bisa mengatakan apa? Barang siapa yang sudah mampu, maka hendak menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan juga bisa menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, makalah hendak dia berpuasa. Dan itulah tameng. Jadi menikah itu adalah menunjukkan bahwasanya seorang itu mampu mengendalikan semua. Lain kalau orang yang tidak menikah. Seorang menikah, maka dia sudah membuka pintu agar Allah menolong dia. Bukankah kita minta kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kita? Bukankah kita senantiasa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingat pintu atau jalan yang utama, atau pintu utama untuk mendapatkan pertolongan Allah itu dengan menikah. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kenapa? Ya, menikah itu kan kita ingin apa? Seperti yang pernah syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menikah ketika dia ingin afaf, ingin menjaga dirinya, ingin menjaga kehormatan istrinya dan suaminya, artinya kan ini tujuannya sangat mulia sekali, maka Allah pasti akan menolongnya. Allah alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun haqqullah 'ala Allah 'aunahum. Al-mukatibul ladzi yuridul ada, wan nakihu yuridu al-'afaf, wal mujahidu fi sabilillah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 orang yang mana ketika dia minta tolong, maka Allah pasti akan mengabulkan. Yang pertama, kata Nabi SAW, al-mukatib yuridu ada, orang yang hendak melunasi hutangnya. Dia punya hutang, dan itu seharusnya niat kita. Kalau kita pinjam uang, kita harus niatkan untuk segera mengembalikan. Jangan mengatakan, nggak usah dipikirkan. Ingat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallahu anhu, wa man akhadha uang dari orang lain, kemudian dia berniat untuk mengembalikannya,
maka Allah akan memudahkan dia untuk mengembalikan uang tersebut. Namun kebalikannya, kalau dia ingin minjam uang tapi nggak mau melunasinya, nah ini orang baik katanya, maka Allah akan menghancurkan uangnya itu. Tiba-tiba hilang begitu saja, habis begitu saja, nggak tahu kemana, nggak ada jadinya, maksudnya nggak ada, hanya ada nominal tapi nggak ada bentuknya, dan dia pun susah untuk mengembalikan uang tersebut. Jadi hati-hati orang yang suka pinjam uang ini, kalau niatnya tidak ada niat untuk mengembalikan, maka Allah akan menyusahkan, menghabiskan uangnya. Aun dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang minjam uang dan dia juga ingin mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya. Jadi kalau kita minjam uang, niatkan dalam hati kita bahwasanya kita insya Allah akan segera melunasinya. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wan nakihu iffah," ingin punya kehormatannya. Makanya orang-orang yang menikah, kenapa ada orang yang susah menikah dan ada orang yang disusahkan untuk menikah, dan ada yang mudah mulus? Itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kalau memang nikahnya itu tulus untuk menjaga dirinya, orang yang banyak semua rincang-rincongnya itu, maka Allah akan susahkan. Yang walaupun nanti ujung-ujungnya menikah, tapi Allah akan susahkan dia. Kenapa? Mungkin niatnya beda. Makanya kalau kita ingin dimudahkan dalam urusan nikah kita, baik itu kita sendiri, keluarga kita, atau siapa saja, niatkan agar kita mampu wal mujahidu fi sabilillah, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menikah adalah di antara sebab agar kita bisa mendapatkan di antara sikap manusia, atau bisa dikatakan sebagai naluri manusia, ingin dibanggakan. Ingin dibanggakan. Bahkan dia ingin jadi orang yang bangga. Dan di antara sebab dan menikah itu dengan memperbanyak anak. Dengan banyaknya anak itu adalah dia akan dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pernah kebayang nggak kalau seandainya kita dibanggakan oleh bupati misalnya, kita dibanggakan kalau seandainya kita dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi bangga dengan kita, bangga dengan umatnya. Bagaimana caranya? Dengan menikah dan juga dengan memperbanyak anak. Kalau bisa begitu ya. Kita ini sering anak itu tidak bisa menafkahinya. Itu rumusnya orang-orang Eropa, rumusnya orang-orang kafir. Mereka mengatakan bahwasanya banyak anak itu menyusahkan. Banyak anak itu adalah memberatkan. Itu rumusnya, matematikanya orang-orang kafir. Justru dengan banyaknya anak itu adalah sebab membuka pintu rezeki. Kenapa? Karena masing-masing anak itu membawa rezekinya masing-masing. Tidak akan
mengambil harta anak yang lain. Masing-masing anak itu punya rezeki masing-masing. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Tazawwadul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikahilah wanita yang al-wadud dan walud. Dua sifat. Wanita yang kalau syukur berarti banyak anak. Kenapa? Nabi menyebutkan alasannya, fa inni mukathirun bikumul umam. Karena sesungguhnya aku bangga dengan kalian, wahai umatku, nanti di hadapan umat-umat yang lain. Bayangkan, Nabi bangga dengan kita, bukan karena harta kita banyak, tapi apa? Karena kita punya banyak anak. Jangan dengarkan apa yang dikatakan oleh manusia. Manusia ini sering bicarakan kita. Apapun yang kita laksanakan pasti bicarakan. Ada orang yang misalnya cepat menikah, dibicarakan nggak? Ada orang yang lama nikah, dibicarakan nggak? Dibicarakan juga. Wah, itu nggak nikah-nikah katanya. Cepat nikah dibicarakan, lama nikah juga dibicarakan. Ada orang sudah menikah, nggak punya anak, dibicarakan nggak? Dibicarakan juga. Oh, nikah nggak punya anak, nikah banyak anak, dibicarakan nggak? Dibicarakan. Banyak anak dibicarakan. Terus maunya apa? Ya kan? Itulah lisannya manusia. Apalagi ibu-ibu itu sering gini-gini. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya itu. Ya kan? Mulutnya ibu-ibu itu harus berbicara mereka. Cerewet, tapi harusnya cerewet yang bagus. Jadi apapun yang netizen kali ya. Iya enggak? Bahasanya apa? Netizen. Iya, kalau netizen udah bicara, waduh, udah kayaknya gimana gitu. Makanya kalau kita ikuti apa yang mereka bicarakan, kita nggak bakal hidup di muka bumi ini. Makanya ikutilah apa yang disarankan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Nabi kehebatan kita bukan karena harta kita, tapi kalau kita punya anak, bagi anaknya soleh semuanya, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Banyak yang mendoakan kita. Di saat kita tua, banyak yang merawat kita. Di saat kita sudah sepuh, banyak yang memberikan kita uang jajan. 5 juta kita. Misalnya kan demikian. Kan begitu kan? Amin ya rabbal alamin. Ibu yang sudah tua tinggal merintahkan saja. Kalau cuma satu anaknya pergi, waduh, tinggal berdua sama suami. Kembali seperti dulu lagi. Kalau banyak anak, masya Allah. Jadi jangan hanya diharapkan sekarang ini. Beban kita sekarang ini, sekarang kita menangis agar nanti kita tertawa nanti bisa kita sudah tua. Jangan kebalikannya. Kita sekarang tertawa nanti menangis. Nggak apa sekarang kita menangis karena kita sekarang masih kuat. Sekarang kita beban, bukan beban sebenarnya, tugas kita sebagai ibu rumah tangga dan sebagai suami. Karena sekarang kita masih kuat. Kita harapkan nanti di saat kita sudah melemah, rambut sudah memutih, kulit sudah keriput, tenaga sudah tidak ada, banyak anak yang merawat kita. Itu yang kita harapkan. Dan tugas mereka
Tugas kita sekarang merawat mereka. Jangan menyanyi di karaoke, itu nggak ada manfaatnya karaoke itu. Apa manfaatnya? Nggak ada, justru berdosa. Makanya anak-anak SD juga jangan diajarkan nyanyi. Anak-anak TK kan panjang lagu anak-anak itu bangun tidur terus. Masa habis mandi tolong ibu nggak pakai baju? Harusnya kan pakai baju dulu kan? Ya enggak? Pakai baju dulu baru bantu orang tua. Masa bantu orang tua nggak pakai baju? Itulah lagu anak-anak itu sering menyesatkan. Apalagi bintang kecil di langit yang nggak ada. Bintang itu adanya kapan? Di malam hari kan? Apa warna langitnya? Hitam. Sesat nggak lagunya? Itu lagu yang menyesatkan itu. Iya kan? Kemudian lagi lagu cangkul yang dalam jagung di kebun kita katanya. Ini orang aja ini kan gitu. Nggak perlu cangkul yang dalam. Itu lagunya salah. Jadi banyak lagu-lagu yang menyesatkan, makanya jangan ajar anak kita menyanyi, mengaji. Bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan juga kan dia antara dia ke orang yang bisa mengajarkan dia mengaji. Ingat, mungkin sekarang kita letih dan capek, tapi ketika mereka sudah besar, kita bisa menikmati manis buahnya. Ibaratnya kita tanam mangga, waktu kecilnya kita capek sirami, duhnya berada di bawah pohon rindang itu sambil menikmati manisnya buahnya. Itulah jerih payah kita. Nah sekarang kita mungkin capek, anak-anak kita sekarang harus sabar, ya nggak bisa diam, sabar emang, capek kita. Tapi kita mengharapkan hasilnya nanti. Ketika mereka semuanya saleh salehah, mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, maka kita akan merasakan teduhnya. Makanya jangan pernah capek, walaupun anak banyak. Maka dan semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Maka mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kita kemudahan untuk mendidik anak-anak kita. Ingat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang hatta tablugha ana wa huwa kahadaini fil jannah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mampu merawat dua anak putrinya sampai balik, artinya sampai menikahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dan saya kan kepada laki-laki. Kenapa perempuan? Laki-laki itu tidak seberat mendidik anak perempuan. Memang laki-laki itu pas kecilnya agak agresif dia. Tapi ketika tua, ketika sudah balik, itu yang parah. Kita harus ya itulah bebannya. Makanya kata Nabi SAW, barang siapa yang mampu merawat dua anak putrinya dan lebih, maka dia bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah putus asa dalam mendidik anak-anak kita, dan berbanggalah dengan banyak anak, dan jangan pernah letih dengan banyak
Menikah itu adalah bahwasanya menikah itu adalah ibadah yang paling lama di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Bukankah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala, dan menikah adalah ibadah yang sangat-sangat spesial dan sangat agung, dan ibadah yang paling lama. Kalau sholat ada waktunya, ada tempatnya. Haji ada waktunya, puasa ada waktunya. Kalau ibadah suami ingin berhubungan dengan istrinya, boleh di mana saja. Yang penting tempatnya tertutup. Dan itulah ibadah. Dan boleh di mana saja. Boleh di mana saja selama tempatnya tertutup. Kenapa? Karena dua pasangan ini dia ingin menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya dan untuk agar anaknya banyak seperti apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah ibadah. Dan kata Nabi, itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah. Bukankah sedekah itu juga bukan ibadah? Dan berhubungan suami istri adalah sedekah. Iya, sedekah. Jadi kalau kita nggak punya uang, ingin sedekah, ngapain? Berhubungan. Kok bisa? Dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa tasaddaquna bi fadli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allah wa bi kulli takbiratin sadaqah wa bi kulli tahmidin sadaqah wa bi kulli tahlilin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa fi budhi ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fi ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana 'alaihi wizrun fakadzalika wa idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Ada sekumpulan para sahabat datang mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengadu bagaimana cara bisa mendapatkan pahala yang banyak, mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara mendapatkan pahala yang banyak dan juga banyak bersedekah, bagaimana caranya agar kita banyak bersedekah. Mereka mengeluh, ya Rasulullah, mereka bisa memborong pahala kan? Mereka bisa memborong pahala. Orang yang kaya itu bisa berpuasa seperti puasa kita. Kan begitu kan? Kita bisa puasa, mereka juga bisa berpuasa, orang kaya itu. Kemudian mereka sholat. Mereka bisa melaksanakan semuanya. Cuman ada satu yang yang kita sedekah. Itu bedanya. Artinya orang-orang kaya itu bisa menginfakkan hartanya bersedekah setiap hari dengan harta yang mereka miliki. Kami ini yang nggak punya harta, gimana cara kami bersedekah? Itu kata para sahabat yang lainnya. Ya Rasulullah, bagaimana caranya agar kami ini bisa bersedekah seperti sedekahnya mereka? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah Allah sudah memberikan ya, orang-orang yang nggak punya uang ini bisa bersedekah walaupun dengan tanpa uang. Gimana caranya? Nabi menganjurkan kepada kita bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap kita bertasbih subhanallah, subhanallah sedekah. Kita sudah bersedekah. Jadi bikulli tasbihatin sadaqah. Jadi kita dengan Allah
itu dikatakan sedekah. Wa bi kulli takbir sedekah, dan juga bisa kita mengucapkan Allahu Akbar juga sedekah. Kemudian wa bi kulli tahmid sedekah, dan juga setiap kita mengucapkan alhamdulillah juga sedekah. Jadi sedekah itu tidak hanya dengan uang, bisa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, itu bisa dikatakan sedekah. Bahkan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah juga dikatakan sedekah. Dan juga al-amru bil ma'ruf juga sedekah. Dan juga nahy 'anil munkar juga sedekah. Kemudian kata Nabi apa? Dan setiap kalian berhubungan dengan istri kalian juga sedekah. Itu merupakan sedekah. Makanya jangan malas-malas wajah sama suaminya, segera. Karena itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para sahabat yang terheran-heran nih, ya Rasulullah, kok bisa katanya seorang suami datang ke istrinya kemudian melampaskan syahwatnya, dia dapat sedekah, dapat pahala. Katanya melampaskan syahwat, dia dikatakan beribadah, bersedekah. Apa kata Nabi SAW? Nabi tidak menjawab iya atau tidak. Nabi balik bertanya, bagaimana kalau seandainya dia meletakkannya di tempat yang haram? Dosa atau tidak? Dosa kan? Nah, kalau itu dosa, bagaimana kalau dia menempatkan tempat yang halal? Maka itulah pahala. Jadi seorang, maka dia mendapatkan pahala. Maka suami istri bisa dikatakan sedang beribadah kepada Allah dan juga bisa mendapatkan sedekah. Dia mendapatkan sedekah. Jadi itu diantara sarana kita bersedekah kalau kita punya uang, yaitu dengan menikah. Ini ada kisah sebenarnya. Tadi sudah diingatkan sama panitia, waktunya sudah habis kan? Yaitu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada kaitannya dengan hadis ini, dengan sedekah ini. Fatimah ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena uang belanja yang diberikan oleh Ali radhiyallahu anhu suami itu sedikit, nggak cukup. Ya enggak? Ya kan? Ibu-ibu ini kalau matematikanya kalau kurang tuh nggak jago. Ini kalau kelebihan itu nggak jago, kali nggak jago. Tapi kalau kurang ahlinya, buktinya kan uang belanja kurang terus, nggak pernah lebih. Nah, sama juga Fatimah radhiyallahu anha ini mengeluhkan tentang suaminya bahwasanya mengadu kepada Rasulullah SAW, ayahnya tentang suaminya. Rasulullah, Ali itu gini. Bukannya malah membela putrinya, Nabi malah membela menantunya Ali radhiyallahu anhu, dan juga apa? Bukan membela putrinya, tapi menganjurkan kalau kamu ingin, wahai Fatimah, cukup dan lebih, bukan malah menyuruh Ali untuk bekerja lagi, lebih giat lagi, tidak. Malah Rasulullah menyuruh putrinya untuk sering bertasbih, mengucapkan tasbih, subhanallah, takbir, Allah Akbar, tahmid, alhamdulillah. Di saat dia sering bekerja itu, mencuci baju, nyetrika, mengucapkan itu, dia jadi semangat untuk bekerja. Ada tenaga yang Allah berikan kepada putrinya Fatimah ini atau ibu-ibu ini agar dia tidak merasa capek, sehingga membantu suaminya untuk bisa mengurangi beban hidupnya. Maka begitu juga bagi para istri ini, kalau ingin mengurangi beban suaminya, bantulah suami minimal
Fatimah ini yang sebelumnya mengeluh ketika menerapkan apa yang dianjurkan Nabi SAW, dia pun merasa lebih, bahkan melimpah uang belanjanya itu hanya dengan tasbih, takbir dan apa kaitannya? Apa sih korelasinya kok bisa dengan berzikir bisa menambahkan uang belanja? Sebenarnya tapi karena ada kekuatan yang lebih daripada dia ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu mengurangi, mampu memberikan mampu memberikan motivasi buat suaminya sehingga bisa mengirit ya, uang belanja yang seharusnya lebih malah yang kurang itu malah lebih karena semangatnya mandi suami dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin sedekah juga walaupun nggak punya uang, ingin sedekah seringlah berapa tadi? Sering ajak suaminya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah bersama suami. Ini yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ditanyakan, kita silakan. Atau ditulis di kertas, silakan. Silakan. Bisa di kertas atau bisa langsung di ya, apa doa yang harus kita baca agar anak kita menjadi anak yang saleh? Tidak ada doa khusus sebenarnya. Tapi kalau kita merujuk kepada doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam nggak punya anak sampai umurnya 80 tahun. Lama punya anak. Baru ketika menikah dengan Sarah ya. Si pertamanya Hajar, yang kedua Sarah. Atau kebalikannya. Sarah yang pertama ya, Hajar yang kedua. Iya, baru punya anak Ismail. Ishak. Nah, Nabi Ibrahim selama penantian selama 80 tahun ini beliau berdoa. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak-anak yang soleh. Berdoa saja. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak-anak yang soleh. Dan selama 80 tahun itu Nabi Ibrahim berdoa dan Allah mengabulkan doanya. Buktinya semua anaknya soleh semua. Buktinya semua anaknya di Nabi. Nabi Ismail, Nabi Ishak, ya, Nabi Yusuf. Kemudian sampai dari anak yang Ishak itu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena anak cucunya semuanya dari nabi. Dan begitu juga dengan kita, kalau kita ingin mendapatkan anak yang saleh harus sering. Kita pun juga sebagai orang tua juga menjadi orang yang soleh pula, ya kan? Kenapa? Karena buah itu kalau jatuh nggak jauh dari penjualnya. Kalau jauh dari penjual kan diambil sama orang. Jadi buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Nah begitu juga kalau kita ingin menjadi anak ya, menjadikan agar bapak dan ibunya pun harus jadi orang yang soleh pula. Ya berusaha. Ya.
jadi orang yang soleh. Jangan sampai kita mengharapkan anak kita anak yang soleh, tapi orang tuanya tidak mau berubah. Harus berubah. Suaminya atau bapaknya harus berubah menjadi orang yang soleh pula. Istrinya pun harus jadi orang yang salehah pula. Mereka berada di rumahnya dan mereka melihat orang tuanya seperti apa. Mereka melihat orang tuanya seperti apa. Dan anak-anak ini akan mencontohi, mengikuti apa yang dilaksanakan oleh orang tuanya, bapak dan ibunya. Kenapa? Pendidikan rumah itu ibaratnya sarapan buat dia. Makan apa saja, itu kemudian sakit perut dan menderita. Namun ketika dia sarapan di rumah kenyang, ketika keluar maka apapun yang ada di sana dia sudah kenyang, nggak tertarik. Nah sama juga dengan pendidikan di rumah. Ketika ibunya, bapaknya mendidik anak dengan didikan yang bagus, dengan yang saleh, dan dia sudah kenyang dengan pendidikan orang tuanya, didikan didikan orang tua. Yang ketiga, pendidikan dia. Di mana dia didikan? Lingkungan. Kalau lingkungan kita ini dari SD, SMP, SMA tidak mendukung, maka masukkanlah dia ke tempat yang lingkungannya juga mendukung. Ya minimal masuk ke pondok pesantren atau akan ke sekolah-sekolah yang mengajarkan bagaimana akidah yang benar, bagaimana akhlak yang benar. Karena itu yang penting. Sebab apa? Sebab virus yang sedang melanda negeri kita ini dua. Virus akidah dan virus akhlak. Virus akidah dan virus akhlak. Virus akidah apa itu? Virus akidah itu kesyirikan di mana-mana. Akhlak, gimana sekarang kaum muslimin dan tidak mencerminkan muslim. Itulah virus yang sedang melanda daerah kita ini atau negeri kita ini. Itu lebih parah daripada apa? Virus corona. Virus corona. Corona kan memastikan fisik kita. Tapi kalau virus dua ini, akidah dan akhlak ini, kesyirikan dan juga kebejatan akhlak ini, maka akan mengerokoti akhlak dia, bagaimana dia berakhlak kepada orang tuanya. Sekarang bagaimana para pemuda kita, pemudi kita, namanya Islam tapi akhlaknya tidak Islam. Makanya carilah pendidikan yang bisa menjaga akhlak dia dan juga menjaga akidah kita. Dengan demikian kita sudah berdoa kepada Allah dan kita sudah berubah diri kita menjadi orang yang soleh dan kita tempatkan dia di sekolah-sekolah yang terbaik buat daripada menurut kita. Insya Allah Allah akan memberikan anak yang soleh. Ada lagi? Cukup ya? Tapi kalau cukup, azan? Ya, kalau nggak ada, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.